Negeri di Bawah Kabut. Film ini berdurasi sekitar 90 menit dan disutradarai oleh Salahuddin Siregar. Dirilis pada tahun 2011. Dokumenter ini membawa kita ke sebuah desa kecil di lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah, yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang bergantung pada pertanian. Pada dokumenter ini menggunakan pendekatan naratif untuk menyampaikan cerita dan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Desa Genikan. Narasi ini membantu menghubungkan berbagai elemen cerita dan membentuk konteks yang lebih luas serta menggunakan analisis visual untuk menyoroti aspek-aspek penting dari kehidupan di Desa Genikan. Tema utama dari Negeri di Bawah Kabut adalah ketergantungan masyarakat pedesaan pada alam dan tantangan yang mereka hadapi akibat perubahan iklim. Konflik utama dalam film ini adalah bagaimana para petani di Desa Genikan harus berjuang dengan ketidakpastian cuaca yang mempengaruhi hasil panen mereka. Salah satu cerita menarik dari dokumenter ini adalah kisah seorang petani yang harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya meskipun menghadapi banyak hambatan. Selain itu, dokumenter ini juga menampilkan bagaimana anak-anak di desa ini berjuang untuk mendapatkan pendidikan di tengah keterbatasan yang ada. Pada isu sosial, Desa Genikan menyoroti ketimpangan sosial yang ada antara kehidupan masyarakat desa dengan kehidupan kota besar. Akses terbatas terhadap teknologi, pendidikan, dan infrastruktur di pedesaan menciptakan kesenjangan yang semakin besar, di mana masyarakat desa harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Perubahan iklim yang mengancam hasil pertanian adalah isu sosial yang krusial karena berdampak langsung pada mata pencaharian petani dan kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan. Dokumenter ini menyoroti bagaimana masyarakat beradaptasi dengan kondisi tersebut dan mencoba bertahan hidup meski dengan keterbatasan yang ada. Selain dari masalah lingkungan, di Desa Genikan ini juga menyentuh isu kemiskinan dan tantangan dalam mendapatkan pendidikan yang layak, di mana scan dokumenter yang memperlihatkan adegan yang menunjukkan kondisi rumah yang seperti bahkan beberapa di antaranya tampak tidak layak huni, memperkuat narasi tentang kemiskinan pada Desa Genikan. Anak-anak yang berjalan di jalan berlumpur menuju ke sekolah memperlihatkan perjuangan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Pada dokumenter ini menggambarkan keterbatasan dukungan pemerintah terhadap petani di Desa Genikan, terutama dalam hal kebijakan agraria, ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan bantuan yang memadai terhadap petani yang terdampak oleh perubahan iklim, menunjukkan kelemahan sistem politik dalam memenuhi kebutuhan rakyat di tingkat lokal. Ketergantungan pada kebijakan yang tidak responsif terhadap masalah konkret seperti bencana alam atau kerusakan tanah menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan. Masyarakat di Desa Genikan sangat erat kaitannya dengan tradisi dan kepercayaan lokal. Dokumenter ini menggambarkan bagaimana mereka menjaga dan merayakan budaya mereka meskipun di tengah gempuran modernitas dan perubahan sosial yang terjadi. Tradisi seperti upacara adat dan sistem pertanian tradisional menjadi bagian integral dari identitas mereka. Pada film ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat desa. Terlihat dari cara mereka saling membantu dalam bekerja di ladang dan menghadapi tantangan. Anak-anak desa ini diajarkan untuk menghormati alam sejak dini dengan mengikuti orang tua mereka bekerja di ladang dan belajar tentang siklus tanam panen yang telah diwariskan turun-temurun. Kehidupan masyarakat yang sederhana
dengan rumah-rumah tradisional dan cara hidup yang bersahaja, mencerminkan budaya ketahanan dan adaptasi dalam menghadapi kondisi alam yang tak menentu. Keterkaitannya dengan teori komunikasi massa dalam hal agenda setting teori dari film dokumenter ini mengemukakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk menentukan isu-isu apa saja yang dianggap penting oleh publik dalam konteks negeri di bawah kabut. Dokumenter ini berhasil menyoroti isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat desa Genikan. Dalam hal framing teori, meneliti bagaimana media membingkai berita atau isu tertentu, memberikan sudut pandang yang mempengaruhi persepsi publik. Dari sudut pandang dokumenter, tampaknya memiliki sudut pandang yang simpatik terhadap masyarakat desa Genikan. Dokumenter ini menyoroti perjuangan mereka menghadapi ketidakpastian cuaca dan keterbatasan sumber daya. Dalam teori ketergantungan media, menyatakan bahwa semakin tinggi ketergantungan individu pada media untuk informasi, semakin besar pengaruh media tersebut terhadap individu. Ketergantungan pada media dalam komentar ini terlihat bahwa masyarakat desa Genikan memiliki akses terbatas pada media modern. Mereka lebih banyak bergantung pada pengetahuan lokal dan informasi dari mulut ke mulut. Namun dokumenter ini dapat membuka wawasan bahwa masyarakat yang lebih luas, termasuk audiens urban, bergantung pada media untuk memahami kondisi di pedesaan. Dalam hal teori uses and gratification, memfokuskan pada bagaimana audiens menggunakan media dan apa yang mereka dapatkan dari konsumsi media tersebut. Dalam hal refleksi diri, dari film ini, Negeri di Bawah Kabut, saya belajar tentang betapa eratnya hubungan masyarakat desa Genikan dengan alam dan bagaimana ketergantungan mereka pada hasil pertanian membentuk kehidupan sehari-hari mereka. Saya juga menyadari betapa seriusnya dampak perubahan iklim terhadap kehidupan pedesaan dan tantangan yang dihadapi oleh petani kecil dalam menjaga keberlangsungan hidup mereka. Selain itu, saya belajar tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana akses yang terbatas dapat mempengaruhi masa depan generasi muda di desa-desa terpencil. Film ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan di Indonesia, tetapi juga mengajak kita untuk lebih peduli dan terlibat dalam upaya mencegah keberlanjutan lingkungan dan mendukung pendidikan. Dokumenter ini disajikan dengan narasi yang humanis dan visual yang indah, membuat kita lebih memahami dan merasakan perjuangan serta harapan masyarakat desa Genikan. Menonton film ini adalah sebuah pengalaman yang mendidik dan menginspirasi.